Shalom, selamat bergabung dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai saat teduh pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh tambahkan satu hari lagi, kami bersyukur, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu dari hari ke hari. Dan sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini Tuhan, biarlah kami mau merenungi firman-Mu, kami mau belajar, kami membuka hati kami agar Tuhan mulai menuntun langkah kami membuka hati kami, biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini itu semua berkenan dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pertempuran yang sesungguhnya. Iblis sebagai tokoh antagonis diposisikan sebagai musuh utama dalam kepercayaan. Sejak di Eden, iblis adalah penggoda dan penipu yang akhirnya membawa manusia ke dalam jurang yang tanpa alas, yaitu jurang dosa. Sejak kejatuhan, manusia menjadi budak dosa. Sebagai budak dosa, maka iblis memiliki akses langsung untuk menggunakan manusia sebagai pion-pion untuk membangun kerajaan kegelapan. Tapi skenario ini tidak akan terjadi apabila manusia tidak lagi menjadi budak dosa, tapi budak kebenaran. Paulus dalam kitab Roma dengan jelas mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Artinya, di dalam Kristus kita bukan lagi budak dosa. Frase bukan lagi perlu digarisbawahi karena memiliki arti kita tidak harus bertempur lagi dengan dosa sebagai status legal. Dosa sudah dikalahkan dengan sempurna di kayu salib. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-18. Paulus menerangkan bahwa secara legal kita bukan lagi hamba atau budak dari dosa, sehingga tidak perlu menuruti lagi apa mau dosa. Atau lebih tepatnya, sekarang kita memiliki otoritas dan kuasa untuk melakukan kebenaran. Sebagai orang merdeka, seharusnya iblis tidak dapat dengan serta-merta memasuki wilayah hidup kita. Sama dengan Adam dan Hawa, yang bisa dilakukan iblis hanyalah mencoba membohongi kita bahwa kita belum merdeka. Dan disinilah pertempuran sebenarnya. Karena pikiran, perasaan, dan kehendak atau jiwa kita masih dalam proses transformasi, maka sering kita jatuh dengan tipuan-tipuan si pendusta. Saat teduh renungan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu waspada, bahwa kita harus selalu mengikuti pimpinan Tuhan, bahwa kita selalu melangkah dalam rencana Tuhan, tidak bisa berbelok atau tidak bisa keluar dari tracknya, karena ada si jahat yang selalu mengawasi hidup kita, yang selalu melihat kapan kita lemah, dan di saat itulah mereka akan menyerang. Dari pagi hari ini, mari kita belajar bersama untuk kita tinggal dalam hadirat Tuhan.
Karena ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tinggal dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan menemukan damai sejahtera. Maka kita akan semakin mengerti bahwa kita bukan budak dosa, tetapi kita adalah putra dan putri kerajaan. Haleluya. Mari saudara, ambil waktu, kita mau berdoa, kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Hiaralamayase Tuhan, pimpin langkahku Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu mulia. Yesus, Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku teguh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji, ku sembah Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas,
agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Mari pujikan pujian ini sebagai doa kita. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin langkahku agar ku tak tersesat. Haleluya, ku tak mau berjalan sendirian, sebab Kau tuntun langkahku. Haleluya Tuhan. Oh, oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, kami mengangkat pujian ini sebagai doa kami. Tuhan pimpin ketika arus hidup begitu menekan hidup kami. Ada banyak tekanan dari si jahat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang selalu pegang tangan kami sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak jatuh ke lubang dosa, tetapi kami mendapatkan damai sejahtera. Kami mendapat kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu kami anak-anak-Mu, dan pagi hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah tuntunan langkah-Mu itu, biarlah tuntunan kasih-Mu itu Bapa, yang membawa kami semakin mengerti bahwa kami tidak berjalan sendirian, bahwa kami punya kuasa karena kami adalah putra dan putri kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah pagi hari ini Bapa, kami mendapatkan damai sejahtera untuk kami melangkah beraktivitas dalam hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selama sehari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.